Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay, before we start our lesson today, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Welcome back to English class with me, Mrs. Nida. Oke, selamat pagi anak-anakku. Hari ini adalah pertemuan ketiga setelah semester genap. Hari ini Bu Nida akan membahas satu materi, yaitu tentang tenses. Kita akan membahas tentang simple present tense. Anak-anakku semuanya, apakah kalian sudah pernah mendengar simple present tense? Saya yakin kalian belum pernah ya. Ini adalah pertama kali kita belajar simple present tense, yaitu cara membuat kalimat tapi dengan rumus tertentu. Nah, dari judulnya atau namanya saja ini adalah simple. Simple itu sederhana, present itu masa sekarang, tenses adalah bentuk rumus dalam membuat kalimat ya. Jadi simple present tense itu dapat kita simpulkan yaitu suatu pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau kegiatan yang terjadi pada masa sekarang. Ya, jadi kalau kita mau membuat kalimat yang kalimatnya itu berisi tentang kegiatan atau kejadian di masa sekarang atau masa atau kegiatan yang kita ulang-ulang setiap hari atau kejadian yang sudah disepakati banyak orang atau memang fakta ya. Nah, kalau kita lihat gambar yang Bu Nida sajikan ini, hari ini anggap saja hari ini adalah hari Rabu. Jadi yang di tengah-tengah ini, gambar ini adalah hari Rabu, yang di sebelah kiri ini adalah Selasa, dan yang kanannya ini adalah Kamis. Jadi urutannya adalah Selasa, Rabu, Kamis. Jadi hari ini hari Rabu, kemarin adalah hari Selasa, dan besok adalah hari Kamis. Nah, Bu Nida akan konsentrasi di hari Rabu ya. Jadi hari Rabu ini kalau kita membicarakan tenses, jadi ini adalah simple present tense. Hari ini kita akan membuat kegiatan hari ini. Dan kalau kemarin Selasa, jadi namanya adalah simple past tense, yaitu kegiatan yang masa lampau. Jadi kemarin, 2 hari yang lalu, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, itu kita menggunakan yang namanya simple past tense karena lampau. Nah, untuk hari Kamis, masa yang akan datang, minggu depan, bulan depan, itu namanya adalah future. Tulisannya simple future tense, yaitu digunakan untuk kegiatan yang masa yang akan datang. Nah, Bu Nida hari ini konsen pada hari Rabu ya. Rabu yaitu masa sekarang. Nah, namanya simple present tense. Oke. Lanjut. Di simple present tense ini kita akan belajar beberapa poin, yaitu social functionnya, terus kemudian fungsinya untuk apa gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu struktur, yaitu rumusnya seperti apa, dan yang ketiga adalah ciri-cirinya seperti apa. Nah, fungsi dari simple present tense sendiri itu anak-anakku, yaitu satu, digunakan untuk general truth, yaitu kebenaran umum. Contohnya apa Bu Nida? Contohnya, the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Jadi kalimat ini atau kebenaran ini memang benar-benar terjadi kalau matahari itu terbit dari timur. Nah, ini adalah kalimatnya menggunakan tenses simple present tense. Kemudian, cat has 4 legs. Jadi kucing mempunyai 4 kaki. Betul ya? Nah, itu adalah memang faktanya seperti itu. Nah, ini simple present tense digunakan untuk general truth, yaitu kebenaran umum. Yang kedua yaitu habitual action, yaitu untuk kebiasaan, kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan. Itu menggunakan tenses simple present tense. Contohnya, I always wake up at 5 a.m. Saya selalu bangun jam 5 pagi. Kalau kalian terbiasa bangun jam 3 pagi, seperti itu juga
masuk simple present tense. Lagi, I play football every Sunday. Saya bermain sepak bola setiap hari Minggu. Jadi kalimat-kalimat ini, kebiasaan ini menggunakan tenses simple present tense ya. Lanjut, yang ketiga adalah present activity, yaitu peristiwa saat ini. Contohnya, I am 7th grade student. Saya adalah siswa kelas 7. Benar ya, kalian memang siswa kelas 7, yaitu kondisi saat ini. Lagi, I study at MTS Nahdlatul Muslimin. Saya belajar di MTS Nahdlatul Muslimin. And then yang keempat adalah schedule act, yaitu kegiatan yang terencana. Contohnya, kalau the class begins at 7 AM, yaitu kelas dimulai pada pukul 7 ya. Lagi, the show start at 8 PM. Pertunjukan dimulai jam 8 malam. Jadi sudah terschedule, sudah terjadwal ya. Lanjut, yang kelima, simple present tense itu digunakan untuk show ID, mengungkapkan pendapat. Contohnya, I think, nah, saya kira atau menurutku she is beautiful. Dia itu cantik, yaitu ide atau pendapat. Kemudian contoh selanjutnya, I believe you can pass the exam. Saya percaya kamu dapat melalui atau lulus ujian. Nah, itu adalah suatu pendapat atau ungkapan, ide ya. Nah, ini adalah fungsi dari simple present tense. Apalagi? Nah, kita bahas strukturnya. Ada 2 struktur atau rumus yang digunakan dalam simple present tense, yaitu verbal sentence sama nominal sentence. Kita lihat ke verbal sentence dulu, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Contoh ya, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Jadi kalimat ini mengandung kata kerja. Kata kerjanya yang mana? Yang jatuh setelah subjek I. Jadi go di situ adalah kata kerja. Kemudian bawahnya kita lihat lagi, he watch cartoon every Sunday. Dia nonton kartun setiap hari Minggu. Jadi watches di sini itu nonton. Jadi nonton adalah kata kerja. Nah, nanti kalian akan tahu bedanya mana kata kerja dan mana yang tidak kata kerja. Contohnya kita ke nominal sentence. Jadi ini verbal, kemudian kita ke nominal. Nominal itu no verb, yaitu tidak ada kata kerja. Contoh kalimatnya adalah he is handsome. Dia tampan. Jadi di sini dikasih is. Jangan membuat kalimat he handsome salah, karena di sini adalah kalimat nominal. Kalimat nominal dalam simple present tense membutuhkan to be di belakang subjek. Contoh lagi ya, bawahnya. She is smart. Dia cerdas. Cerdas adalah kata sifat ya. Jadi dia membutuhkan to be di belakang subjek she. Contoh, kalau saya cantik, itu tidak boleh membuat kalimatnya seperti ini, I beautiful, itu salah. Karena kalimat nominal itu harus ada to be. To be itu sudah Bu Nida jelaskan di semester 1 pembahasan terakhir ya. Nah, ini kita bicara apa bedanya verbal sama nominal. Yang intinya verbal itu ada kata kerja, nominal itu tidak ada kata kerja, adanya adalah kata sifat, kata benda, dan keterangan. Keterangan tempat, keterangan waktu, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini pola, kita konsentrasi sama verbal dulu. Nah, ini kalimat verbal, yaitu terdiri dari 3 rumus, yaitu kalimat positif, negatif, kalimat tanya. Kalau kalimat positif di dalam simple present tense itu menggunakan rumus verb 1. Di situ ada tulisan as subject plus verb when, verb 1 plus object. Contoh kalimatnya adalah I eat fried chicken. I eat fried chicken, saya makan ayam goreng. Jadi Bu Nida kasih warna kuning eat, ini adalah menunjukkan dia adalah kata kerja. Jadi ini adalah kalimat verbal, kalimat yang ada kata kerjanya. Kemudian Bu Nida kasih contoh di bawahnya, she eats fried chicken. Ada yang beda ya dari 2 kata ini, antara I eat sama she eats. Kata eat dan eats kenapa berbeda? Bedanya di she itu ada S-nya, ya kan? Nah,
Nanti Bu Nida diajari biar kalian paham. Kita lihat kalimat negatifnya. Kalau positif itu tidak ada not, kalau negatif ada notnya, artinya tidak. Jadi kalau rumus di kalimat negatif artinya menjadi gini: I do not eat. Do not artinya tidak. Jadi saya tidak eat, makan fried chicken, ayam goreng. Nah, di kalimat positif kenapa it-nya di situ ditambah s? Kalian sambil lihat di bawahnya ini. Di bawah itu ada keterangan he, she, it. He dia laki-laki, she dia perempuan, it untuk dia selain manusia, boleh benda ya. Itu ketika ada kata kerja maka dia ditambah s atau es, khusus he, she, it. Ketemu verb atau kata kerja maka wajib ditambah s atau es. Kalau Bu Nida mengajari anak-anaknya dulu, kalau he, she, it suka es. Kalau they, we, I, you dia nggak suka es. Es cendol, es campur, es apalagi ya, es krim, pokoknya sejenis es. Itu they, we, I, you, Dewi, yang ayu itu loh nggak suka es. Kemudian yang suka es siapa? He, she, it. Oh, he, she, it itu suka es. Makanya di sini di kalimat positif he atau she atau it kalau ketemu kata kerja wajib ditambah s ya. Khusus untuk kalimat positif. Kemudian kalau kalimat negatif ditambah kata bantu do atau does, ditambah not. Jadi artinya saya tidak. Kalau dia ya she does not. Kenapa Bu Nida di sini she menggunakan does? Tadi Bu Nida bilang he, she, it suka es, maka kata bantunya bukan do tetapi does gitu ya. Kenapa Bu Nida belakangnya not, kok it-nya nggak ditambah s, padahal di atas di kalimat positif tadi she-nya ditambah s? Karena kalau sudah minum es ya jangan minum es lagi, itu namanya serakah. Itu kalau Bu Nida membuat murid-murid Bu Nida cepat ingat. Jadi di kalimat negatif itu si sudah pakai das, maka kata kerjanya di belakang not itu tidak boleh ditambah s. Jadi nggak boleh serakah ya. Kecuali they, we, I, you memang kalimat positif, negatif kalimat tanya dia tidak memakai s. Memang dia Dewi, Ayu tidak suka s. Yang suka s itu he, she, it di kalimat positif. Sedangkan di kalimat negatif does. Kalau orang-orang murid-murid Bu Nida bacanya does salah ya, yang benar adalah das gitu ya. Nah, kita ke kalimat tanya. Nah, kalau tadi kalimat positif artinya saya makan ayam goreng, kalimat negatif artinya saya tidak makan ayam goreng. Nah, sekarang di kalimat tanya, do you, karena I di situ di kalimat tanya berubah menjadi you ya. Artinya do apa sih Bu Nida? Nah, kalau di kalimat negatif do itu tidak ada artinya. Kalau dipasangkan dengan not artinya tidak. Di kalimat tanya do sama does itu berubah makna menjadi apakah. Ya, di kalimat tanya do sama does itu berubah artinya menjadi apakah. Jadi enak mengartikan do you eat fried chicken? Apakah kamu makan ayam goreng? Jadi kalimat interrogatif yang diawali do atau does pasti membutuhkan jawaban yes atau no. Nah, Bu Nida sudah tuliskan, kalau apakah kamu makan ayam goreng, jawabannya kalau iya ya yes I do, karena yang ditanyakan adalah kamu, maka jawabnya ya saya gitu ya. Ya, saya makan ayam goreng. Kalau tidak ya no, I do not. Kalau contoh yang si gimana Bu Nida? Does she eat fried chicken? Jadi it tidak boleh ditambah s lagi karena sudah memakai does. Apakah dia perempuan makan ayam goreng? Kalau ya jawabnya yes she does. Kalau no ya no she does not. Nah, di bawahnya ini sudah Bu Nida kasih keterangan. Kalau he, she, it tadi suka s, they, we, I, you tidak tidak suka s karena tanpa imbuhan s. Paham ya sejauh ini ya? Nah, ini contoh-contohnya.
subjeknya I, we, you, they, he, she, it. Verb itu kata kerja. Contohnya seperti berikut. I live in Bandar Lampung. We live in Bandar Lampung. You live in Bandar Lampung. Ini kurang y ya. They live in Bandar Lampung. Jadi di sini itu tanpa imbuhan s. Kalau yang bawah he, she, it, kita tambah s semuanya. He lives in Bandar Lampung. She lives in Bandar Lampung. It lives in Bandar Lampung. Yes, do you understand? Paham ya? Oke. Nah, kita lanjut. Contoh-contohnya yang tadi ini saya rangkum sama artinya, kalian jadi bisa membedakan. You eat, kalau she menjadi eats. You itu temennya pakai do not, kalimat negatif artinya tidak ya. Kalau she pakainya does not, bukan she do not, salah, tapi she does not. Kalau kalimat tanya atau interrogatif artinya apakah kamu makan. Nah, tadi Bu Nida sudah bilang kalau kalimat tanya diawali do atau does artinya apakah ya. Do you understand ya? Oke, lanjut. Nah, Bu Nida kok ada S? Nah, ternyata ada aturannya. Gimana sih atau kata yang apa saja sih yang harus ditambah S? Kenapa ada S atau ES? Nah, ini adalah aturannya. Yang ditambah ES itu kata yang berakhiran S, SH, CH, X, Z, O. Contohnya was, maka dia menjadi washes. Watch artinya belakangnya watch itu ch ya, menjadi watches. Go menjadi goes, bukan goes ya. Lanjut. Kemudian ada kata yang akan berubah menjadi es ya, itu yang berakhiran y ya, yang berakhiran y tapi di depan huruf z itu adalah huruf konsonan ya. Try, try menjadi tries, y-nya hilang, dia akan berubah menjadi i, yes gitu ya. Jadi tries gitu ya. Lagi cry, cry menjadi cries. Study menjadi studies. Terus lanjut, yang bawahnya lagi, yang ke kiri, yang berimbuhan s saja, itu yang berakhiran y tapi di depan huruf y itu huruf vokal. Contohnya stay, itu kan STAY gitu ya. Jadi ditambah s, tinggal nambah s. Jadi stays. Enjoy menjadi enjoys. Lanjut, yang ditambah s yang lain selain yang tadi tinggal nambahi, contohnya sing, nyanyi, tinggal nambahi sings. Itu yang berakhiran konsonan biasa ya. Cook menjadi cooks, read menjadi reads ya. Do you understand? Oke, nanti kalau tidak paham boleh hubungi saya. Nah, ini kita lanjut ke pattern yang nominal sentence. Itu kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi di sini contohnya kalimat yang tidak ada kata kerjanya, yaitu saya cantik, saya tampan, saya muda, saya tinggi, saya gemuk, saya sehat, saya gembira, saya sedih. Itu semuanya adalah kalimat nominal, karena di dalam kalimat-kalimat yang Bu Nida contohkan tadi itu tidak ada kata kerjanya sama sekali. Jadi ya sama, dibagi menjadi 3 cara, yaitu kalimat positif, negatif, kalimat tanya. Nah, kalimat positif contohnya seperti berikut ini. Rumusnya adalah subjek, kemudian to be. To be Bu Nida sudah tulis di bawahnya, ada 3, is, are. Jadi di simple present tense to be-nya ada 3, is, are. Jadi he, she, it itu pakai to be is, I to be-nya am, they, we, you menggunakan are. Jadi kalau Bu Nida mau membuat kalimat positif dia tampan, maka dia laki-laki, bahasa Inggrisnya adalah he, tampan itu handsome. Jadi kalian tidak boleh membuat kalimat he handsome, salah. Karena polanya adalah setelah he harus ada to be. Jadi he temennya atau to be-nya adalah is, maka harusnya memang he is handsome.
Kalau membuat kalimat negatif, enak, tinggal nambahin not di belakang to be. Dia tidak tampan. He is not handsome. Kalau membuat kalimat tanya enak, tinggal narik isnya ke depan. Artinya sama seperti yang awal tadi. Apakah, ya. Jadi jangan membuat patokan kalau apakah berarti do, ya, belum tentu, tergantung pola kalimatnya. Kalau kalimat nominal berarti kita harus menggunakan to be di depan, jadi artinya juga apakah gitu ya. Jadi apakah itu mempunyai bahasa Inggris banyak gitu ya. Kalau is he handsome berarti apakah dia tampan. Kalau mau jawab yes, ya dia tampan. Yes he itu temannya to be-nya adalah is. Yes he is. Kalau no, ya no he is not gitu ya. Lagi kalau Bu Nida bilang Bu Nida muda, atau saya muda, I titik-titik yang itu muda. Jadi harus ada to be di depan I itu to be-nya am, berarti saya muda, I am young gitu ya. Nah, ini kalian bisa pahami pelan-pelan. Kalau kalian sulit memahami, kalian lihat contohnya saja. Kalau rumusnya kelihatan kok banyak sekali ya. Ada ADJ itu apa? ADJ itu adjektif, noun itu kata benda, adverb itu kata keterangan. Jadi kalau saya seorang siswa, bahasa Inggrisnya ya I am a student. Kalau saya tidak seorang siswa, ya tinggal membuat kalimat tambahin not, karena negatif artinya tidak. I am not a student. Nah, itu adalah contohnya. Apakah kamu seorang siswa? Berarti are you a student? Nah, gitu. Ini adalah kalimat nominal, kalimat yang tidak ada kata kerja. Nah, ini adalah featuresnya. Jadi contoh-contohnya ada di bawah ini. Poin pertama yaitu membicarakan situasi masa sekarang. Jadi tadi sudah dibahas. Poin kedua kemudian use adverb of frequency. Jadi dalam simple present tense ini menggunakan adverb frequency. Jadi keterangan intensitas waktu. Contohnya I always. Always itu artinya selalu. Boleh diselipi adverb frequency ini di belakang subjek. Saya selalu, usually artinya biasanya, often artinya sering, seldom artinya jarang. Jadi boleh diselipkan di antara subjek sama kata kerja. I always get up at 5 in the morning. Saya selalu bangun jam 5 pagi karena kegiatannya diulang-ulang. Kemudian kalimat yang kedua, she usually does her homework at night. Dia usually biasanya does mengerjakan her homework PR-nya at night pada malam hari. Jadi yang saya kasih kuning-kuning ini adalah adverb of frequency. Kemudian yang poin ketiga menggunakan adverb of time, yaitu keterangan waktu. Contohnya every day setiap hari, every week setiap minggu, once a week sekali seminggu, twice a week 2 kali seminggu. Ini adalah keterangan waktu yang digunakan di simple present tense. Contohnya I go to school every day. Saya pergi atau berangkat sekolah setiap hari karena kegiatannya diulang-ulang, maka menggunakan simple present tense. I play football twice a week. Saya bermain sepak bola 2 kali seminggu. Nah, ini contoh-contohnya. Kalian boleh dicatat di buku catatan bahasa Inggris ya, biar nggak hilang ya. Nah, ini adalah soal yang harus kalian kerjakan untuk materi ketiga ini ya. Langsung nanti klik di link di bawah YouTube. Soalnya di sini nanti tinggal pilih ABCD di Google Form. Enak gitu ya. Sambil belajar, LKS-nya di rumah sambil dibuka. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan Bu Nida, boleh via Japri gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah hari ini kita bisa membuat kalimat paling sederhana, kalimat atau kegiatan yang kita biasa kerjakan sehari-hari ya. Bangun tidur, saya
mandi jam berapa, saya sholat, saya ngaji, saya bermain, itu adalah kegiatan sehari-hari. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang menggunakan simple present tense. Jadi kalimat simple present tense menggunakan dua cara, yaitu ada dua cara, yaitu verbal sama nominal. Kalau verbal itu ada kata kerjanya, kalau nominal itu kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Itu yang bisa saya simpulkan hari ini. Saya harap kalian memahaminya, dan selamat belajar dan sampai jumpa. Bye bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.